seorang dokter, ya, ia sebut saja Janet Tansa, apa siapa namanya. Dia melakukan sinisme sindiran, ya, kepada saya, ya, yang mengatakan pengacara yang mengemis di RDP kemarin di Komisi 6 gara-gara saya melakukan gerakan save doktif. Saya sayangkan ya, bahasa kata mengemis ini keluar dari seorang dokter yang pada dasarnya dia officium nobile, sama dengan seorang pengacara. Tetapi saya tidak akan membalas dengan bahasa atau kata-kata yang kasar. Percuma. Ya, bagi saya ini menjadi menurunkan derajat keilmuan saya, ya. Saya mengajar ya di Adminkes S2 Adminkes. Salah satu banyak sekali, ya. Bukan salah satu mahasiswa S2 yang profesinya dokter. Saya ngajar ya hukum kesehatan dan salah satu juga etika profesi. Yang model-model begini menurut saya itu tidak beretika. Gini ya, yang saya katakan di Komisi 6 itu adalah bentuk majas sarkasme, paham sarkasme? Ya, saya ingin menunjukkan, hey, berat loh di posisi konsumen. Ya, konsumen datang ke Jakarta dengan biaya sendiri. Beda dengan bujer yang hanya komen dibayar 5.000. Ya, beda dengan orang yang berdiri di para owner, ya, membela para owner apapun yang dilakukan. Duit mereka banyak. Itu sarkasme. Kenapa saya lakukan? Lihat frasa selanjutnya yang saya sampaikan di Komisi 6. Ya, saya sampaikan, saya sudah mengirim surat dari tahun kemarin untuk meminta RDP melalui BPKN, tetapi kalah cepat dengan para owner. Kenapa? Karena konsumen adalah orang yang paling lemah. Posisinya tidak punya uang, tidak punya kekuasaan, tidak punya relasi kekuasaan. Paham? Ya, itu maksudnya. Sarkasme kau tanya kepada DPR yang terhormat yang kemarin kita temui, adakah satu orang yang ngasih sangu kepada para korban? Saya take korban-korban. Kalian dikasih sangu nggak sama para DPR itu? Nggak, dan kita tidak meminta. Setelah itu ada sesi foto memoto, kita tidak pernah meminta serupiah pun. Beda mental kami. Mental kami adalah idealisme memperjuangkan konsumen. Bukan mental penjilat kekuasaan atau penjilat para owner. Paham kau? Ya, paham. Udah aku ngomong panjang-panjang nggak paham. Sekarang saya pingin komentarmu. Bagaimana komentarmu terhadap WT yang sudah dinyatakan melanggar hukum? Owner WT yang nakal, yang melanggar hukum itu gimana? Komentarmu? Hah? Ayo, sekarang komentarmu gimana? Kau bilang orang pengemis. Ya, mental kami, saya bukan pengemis seperti yang kau bicarakan. Kami bicara, kami berada di pihak konsumen, itu justru karena kami mempunyai kemandirian berpikir. Iya, karena kami tidak mudah dibayar, karena kami tidak mudah dibodohi, dan kami tidak mudah dibungkam hanya dengan secuil rupiah. Owner-owner yang kau bela itu kaya, flexing itu dari kami para konsumen yang dibodohi. Paham kau? Kita buat gerakan ya, sesuai yang semalam hadir live kita. Kita sekarang mulai gerakan, kita tunjukkan ya, kalau Dovtif berani berjuang, berani menjadi garda terdepan, berani menjadi tumbal dalam penyelamatan skincare ini, berani mencerdaskan kita, apalagi kaum ibu-ibu ya, berkaitan dengan skincare. Kita tunjukkan bahwa kita peduli dengan Dovtif dengan cara bikin VT, atau kalau tidak bikin VT, hashtag Dovtif ya, hashtag Dovtif. Nanti lihat di caption VT ini ya, caranya gimana. Selain tag akun Dovtif, tag akun ini, terus ditambahi hashtag Dovtif. Kalau nggak bisa bikin VT, cukup di komen saja hashtag Dovtif. Ya, nanti contoh saya di komen ya, hashtag Dovtif. Ayo sebanyak-banyaknya kita tunjukkan bahwa kita lebih besar daripada bujer-bujer. Kita lebih solid daripada bujer-bujer. Kita tunjukkan
kepada Indonesia, kepada hukum Indonesia ini, bahwa Doktif banyak pendukungnya, bahwa Doktif berjuang untuk masyarakat. Ya, ayo kita mulai sekarang gerakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat terbuka untuk yang terhormat Dewan DPR RI Pusat Komisi 9, Bapak Uya Kuya. Pak, izin Pak, saya rakyat Indonesia, bagian rakyat Indonesia, walaupun bukan di dapil pilihan Bapak, tapi kalau sudah jadi DPR RI bukan bicara dapil per dapil, sudah Pak. Satu Pak, Bapak bicara lantang banget sebagai anggota Komisi 9, bicara tentang skincare, akan membantu, akan menggerakkan, bahkan akan membantu menutup, akan menekan, menggunakan segala upaya kewenangan Bapak untuk mengungkap persoalan skincare. Baik itu yang pemerasan, baik itu skincare abal-abal, baik itu overclaim. Pak, sekarang saya tagih janji sebagai rakyat Pak. Bapak kan di Komisi 9 tuh, ya. Ini yang sudah pemerasan, sudah dijadikan tersangka dan ditahan Pak. Cepet kan Pak? Cepet banget Pak. Nah sekarang pertanyaan saya Pak, kapan nih mau overclaim Pak? Yang sudah ditetapkan oleh BP POM bahwa ini melanggar hukum, melanggar perundang-undangan perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan beberapa peraturan lainnya. Itu sudah dijelaskan Pak. Produknya melanggar hukum dan itu pidana Pak. Belum lagi owner skincare yang mengaku bahwa produknya overclaim dan minta maaf. Pak, saya pikir Bapak sangat cerdas karena bisa jadi anggota dewan yang terhormat. Minta maaf bukan salah satu alasan penghapus pidana. Jadi saya tunggu sebagai perwakilan rakyat Indonesia, Bapak mumpung masih di Komisi 9 dan diberikan amanah di bulan Ramadan ini, laksanakan amanah itu Pak. Saya Gatot Hadi Purwanto sangat mengharap Bapak sesuai apa yang dikatakan. Kami tunggu Pak.